Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rizkia Mufti, NIM 15121000251. Di sini saya akan menjelaskan paragraf Paragraf yaitu kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Fungsi dari paragraf itu sendiri ada 3, yaitu memudahkan organisasi, gagasan bagi penulis, dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang kedua ada memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang ketiga ada memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel, menampung petikan pikiran atau ide pokok. Selanjutnya ada bagian-bagian paragraf. Bagian-bagian paragraf dibagi menjadi 4, yaitu ada kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, gagasan penjelas. Kalau kalimat yang pertama ada kalimat utama, yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Letaknya bisa di awal ataupun di akhir paragraf. Yang kedua ada kalimat penjelas, yaitu kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas ini mengandung gagasan penjelas, gagasan yang menjelaskan suatu gagasan utama. Yang ketiga ada gagasan utama, gagasan yang dibahas dan menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf. Letaknya gagasan utama ditentukan di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, atau di awal dan di akhir, yaitu campuran. Gagasan utama menyatakan hal-hal umum yang merangkum seluruh gagasan yang ada pada suatu paragraf itu sendiri. Yang terakhir ada gagasan penjelas. Gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf ada setiap paragraf mengandung makna, pesan pikiran, ide pokok pikiran atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua ada paragraf utama. Ada paragraf umum, dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang ketiga ada paragraf adalah suatu kesatuan ekspresi pikiran. Yang keempat adalah paragraf adalah kesatuan kohoren dan padat. Kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat utama di awal paragraf bertujuan untuk mengemukakan hal yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian diikuti hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian akhir. Karakteristik paragraf induktif menyajikan penjelasan terlebih dahulu, baru kemudian diakhiri dengan pokok pembicaraan atau unsur khusus umum. Biasanya kalimat utama pada paragraf induktif menggunakan konjungsi menyimpul antar kalimat seperti jadi, maka, dengan demikian, akhirnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran itu kalimat utama yang berada di bagian awal dan akhir paragraf. Jadi ada paragraf deduktif dan paragraf induktif.
Kalimat utama dalam paragraf ini ada dua. Kalimat utama yang ada di bagian akhir paragraf merupakan pengulangan dari kalimat di awal paragraf dengan penekanan dan penambahan di bagian-bagian tertentu. Yang terakhir ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif yaitu kalimat utama yang berada di tengah paragraf. Paragraf ineratif ini diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, kemudian disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat penjelas dipaparkan terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utamanya, dan diakhiri dengan kalimat penjelasnya. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan isi, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Yang kedua ada paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga ada paragraf persuasif. Paragraf persuasi, yaitu paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat penulis. Yang keempat ada paragraf argumentatif, yaitu paragraf yang isinya dapat menyajikan atau meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat penulis. Yang terakhir adalah paragraf naratif, yaitu paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur dan terharu. Sekian dari presentasi saya tentang paragraf ini. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.